Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Afri Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir belum juga surut. Warga desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang mulai mengungsi. Angin puting beliung disertai hujan deras merusak atap puluhan rumah warga di Kabupaten Bogor. Diduga sopir alami serangan jantung, sebuah mobil menabrak warung di Kota Bandung. Hingga hari Selasa, 2 wilayah desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang masih terendam banjir. Bahkan air masuk menggenangi permukiman warga dengan ketinggian mencapai 2 meter. Warga pun mulai mengungsi. Pantauan udara di atas wilayah desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, hari Selasa menunjukkan ratusan rumah warga masih terendam banjir. Sejauh mata memandang, wilayah desa Karangligar tertutup air. Menurut pihak BPBD Karawang, banjir yang terjadi Senin lalu sempat sedikit surut, namun muka air banjir kembali naik Selasa dini hari. Ketinggian muka air banjir yang mencapai 2 meter memaksa warga untuk mengungsi. Evakuasi warga dilakukan petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri bersama dengan relawan menggunakan perahu karet. Dan air di Dusun Pangasinan sendiri ini hampir mencapai 2 meteran. Sejak kapan Pak ini ketinggian ini Pak berlangsung Pak dari hari hingga kemarin? Ya, kemarin air masuk itu sekitar pukul 8 pagi ya. 8 pagi udah masuk ke pemukiman. Jam 18 sempat surut dan jam 20 kembali ada peningkatan. Yang puncaknya itu sekitar pukul 1 dini hari tadi dini hari ya. Sampai saat ini. Ini masih ada beberapa KRT yang kita evakuasi ya di RT 4 dan di RT 1 juga masih kita evakuasi. Jadi RT 3 udah steril, RT 2 steril, 1 sama 4 masih ada beberapa warga yang masih kumpul dan mereka juga minta dievakuasi. Banjir yang merendam 2 dusun di wilayah desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang terjadi akibat tingginya curah hujan di hulu Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Luapan air 2 sungai besar tersebut menyebabkan banjir yang selalu terulang jika curah hujan tinggi terjadi. Dengan tingginya muka air banjir, akses jalan menuju desa Karangligar tertutup hingga aktivitas warga lumpuh total. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Banjir belum surut, bahkan kembali naik di sejumlah titik. Warga desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang pun Selasa malam mulai mengisi tempat pengungsian. Mereka membutuhkan makanan, selimut, dan berbagai keperluan untuk mengungsi bayi dan anak-anak. Warga yang menjadi korban banjir di Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, hari Selasa malam mulai banyak mengisi tempat pengungsian. Meski kebutuhan makan dan minum serta obat-obatan telah dipasok oleh pemerintah Kabupaten Karawang, para pengungsi yang sebagian besar adalah ibu yang membawa serta anak-anak mereka membutuhkan bantuan perlengkapan untuk bayi dan anak. Sudah ada bantuan belum Bu? Baru ada air. Air. Apa yang diinginkan Bu? Ibu bantuannya apa aja Bu? Kayak papan anak, kayak papan, minyak telur, Selimut juga. selimut anak. Tapi untuk sembako gimana Bu? Makanan udah Tadi nasi udah masuk ke sini. udah. Selain pihak BPBD Karawang, 1 regu dari Brimopolda Jabar juga diterjunkan untuk membantu korban banjir. Selain membantu evakuasi warga, mereka juga mendata apa saja kebutuhan pengungsi korban banjir yang belum tercukupi, sehingga bisa dikoordinasikan secara lintas instansi untuk memenuhinya. Kita sebagai tim AJU, kita menurunkan dulu 1 regu. Selanjutnya nanti 1 regu kemudian menyusul dengan membawa perlengkapan seperti tenda. Kalau diperlukan dapur lapangan, kita nanti akan kirim ke sini. Kita antisipasi, barangkali malam ini masih banyak warga yang perlu dievakuasi, terutama warga yang masih
ingin tetap bertahan di rumah. Banjir yang melanda wilayah Desa Karangligar merendam 401 rumah dengan jumlah warga terdampak mencapai 1.493 jiwa, termasuk 57 orang balita dan 15 orang bayi. Akli Yusuf melaporkan dari Kerawang. Angin puting beliung disertai hujan deras merusak sejumlah rumah warga Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Akibat tiupan angin kencang, atap puluhan rumah rusak dan pohon tumbang. Hujan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Warga Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, sempat merekam angin puting beliung disertai hujan deras yang melanda permukiman mereka. Akibatnya atap 24 unit rumah warga di RW 4 rusak. Sebagian rumah rusak akibat pohon tumbang. Angin puting beliung terjadi selama hampir 2 menit. Meski mengakibatkan kerusakan bangunan, tidak ada warga yang mengalami luka-luka apalagi meninggal dunia. Sore, jadi kayak muter-muter gitu Pak anginnya. Angin puting beliung. Ya, puting beliung. Tapi sambil hujan gede juga. Hujan gede, keangkat semua asbes. Terus di Gang Buntu kena, kita kena, yang kedua itu. Nah, nge situ rembet lah kadinya Pak ke mana? Ke Gang Sumur, Sami. Itu anginnya dari mana Pak arahnya, pasalnya datangnya? Oke, dari perumahan Pak. Oh dari sana, dari arah apa itu namanya? Perumahan, tahu perumahan Griasadi itu. Kan dulu mah waktu belum ditebang ya, belum dituar, awi, pohon-pohon bambu gitu. Oh sekarang udah nggak ada pohon-pohon besar situ? Iya nggak ada pohon. Oh jadi anginnya langsung menyapu? Langsung nyapu. Terus berapa rumah yang rusak Pak? Kalau kita berapa, 4 kayaknya. 4 rumah. 4 rumah yang di sini ada 2. Setelah kejadian, tim BPBD dan pemerintah Kecamatan Taman Sari sudah melakukan pengecekan terhadap kerusakan rumah warga. Namun, hingga saat ini, warga belum mendapatkan bantuan. Mereka berharap pemerintah bisa segera memberikan bantuan untuk memperbaiki atap rumah yang mengalami kerusakan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Banjir yang melanda wilayah Jonggol dan Cilengsi, Kabupaten Bogor merendam ratusan rumah di perumahan Puri Permata Cilengsi. Sebagian warga mengungsi di kantor desa mampir. Sedikitnya 320 unit rumah warga terendam banjir akibat luapan Kali Cibarengkok yang tak mampu menampung derasnya hujan sejak Senin sore. Ketinggian air bahkan mencapai lebih dari 1 meter dan mengenangi sebagian besar wilayah perumahan. Tim gabungan dari BPBD Kabupaten Bogor, TNI Polri, serta relawan rescue dikerahkan untuk mengevakuasi warga sejak Senin malam. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena derasnya arus air yang terus meningkat hingga Selasa pagi. Kami sudah mengevakuasi ada 35 warga yang berhasil dievakuasi di 35 orang di desa. Logistik sudah diberikan bantuan oleh pemerintah. Saat ini situasi air sudah mulai surut. Apabila tidak terjadi hujan lagi, kemungkinan siang hari air sudah mulai selesai surut. Khususnya di Kecamatan Cilengsi ini, itu adalah banjir kiriman dari Kecamatan Kelapa Nunggal. Khususnya di Sungai Cibarengkok, itu terjadi apabila di Cibarengkok itu airnya tinggi, otomatis di Kecamatan Cilengsi ini akan terjadi banjir juga karena satu aliran sungai. Sebagian warga yang terdampak parah kini mengungsi ke Balai Desa Mampir. Warga mengaku lelah karena banjir selalu terjadi setiap hujan deras datang. Mereka minta agar pemerintah melakukan upaya nyata untuk mengatasi banjir. Sering banjir setiap hujan sih Pak. Setiap banjir, waktu yang atas tuh pernah, katanya waktu tanggul jebol, masuk tuh tanpa bicara lagi, terus banjir lagi, pokoknya tiap hujan pasti banjir. Oh, pasti banjir. Iya. Ini banjirnya sejak kapan, Bu? Sejak semalam. Ya harapannya sih ya ke depannya jangan sampai banjir lagi lah. Ibaratkan gitu. Setiap hujan kita begini. Hingga saat ini petugas masih bersiaga di lokasi untuk memantau perkembangan situasi. Warga diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat curah hujan masih tinggi di wilayah hulu sungai Cibarengkok. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.
Banjir yang melanda wilayah Jonggol dan Cilengsi, Kabupaten Bogor juga sempat merendam Rumah Sakit Permata Jonggol. Wakil Bupati yang meninjau lokasi menyimpulkan perlunya normalisasi Sungai Cikarang yang berada tepat di samping bangunan rumah sakit. Wakil Bupati Bogor Selasa lalu meninjau lokasi banjir di Jonggol. Ia melihat langsung kondisi Rumah Sakit Permata Jonggol dan bantaran Sungai Cikarang yang menjadi sumber utama luapan banjir. Hingga Selasa siang, pembersihan bangunan rumah sakit masih terus dilakukan. Tim Damkar Kabupaten Bogor bersama petugas rumah sakit membersihkan lumpur dan menyedot sisa genangan air. Wakil Bupati menilai diperlukan normalisasi Sungai Cikarang yang mengalir tepat di samping bangunan rumah sakit agar tidak terendam banjir. Itu ada kenaikan air yang meluap ke Rumah Sakit Permata dan ini belum pernah terjadi, baru terjadi tadi malam. Tidak ada korban jiwa, hanya beberapa fasilitas rumah sakit saja sedang pembersihan maupun perapihan dibantu oleh dinas terkait dari Kabupaten Bogor, tapi kita juga melihat sungai, pengaduan sungai di samping rumah sakit. Ini harus ada solusi dengan BBWS untuk normalisasi sungai, tapi harusnya tidak sulit karena asetnya adalah aset milik rumah sakit dan nanti pemerintah daerah apa yang diperlukan kami laporkan ke Pak Bupati, kami juga akan support. Akibat banjir yang sempat mencapai ketinggian air 1 meter, sejumlah alat medis dan perangkat elektronik milik rumah sakit mengalami kerusakan karena terendam air. Pelayanan kesehatan di rumah sakit pun kini berjalan terbatas. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.